Perubahan sosial. Perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang terjadi di masyarakat akibat berbagai faktor. Nah, sekarang kita belajar dulu yuk mengenai pengertian, karakteristik, dan teori-teorinya di artikel sosiologi kelas 12. Ternyata perkembangan zaman yang terjadi saat ini menghasilkan perubahan dari yang tradisional menuju modern. Buktinya, sekarang kamu bisa tuh main bareng sama teman, tanpa harus ketemu secara langsung. Nah, itu termasuk ke dalam salah satu contoh perubahan sosial. Apa sih itu perubahan sosial? Yuk simak pengertiannya bersama teori-teori perubahan sosial dan karakteristiknya yang penting kamu ketahui berikut ini. Pengertian perubahan sosial menurut para tokoh. Sebagai manusia, kita dekat dengan perubahan karena manusia itu adalah makhluk yang dinamis. Artinya, manusia sebagai makhluk yang dinamis senantiasa berubah atau menginginkan perubahan. Apa kaitannya sama perubahan sosial? Nah, coba kita lihat yuk pengertian perubahan sosial dari beberapa tokoh sosiolog berikut ini. 1. Kingsley Davis. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan struktur dan fungsi masyarakat. Maksudnya gimana? Struktur yang dimaksud adalah pola hubungan yang dibentuk oleh norma, ikatan kelompok, hingga tingkatan sosial. Sementara fungsi berkaitan dengan peran yang dijalani oleh masyarakat. Jadi, menurut Kingsley Davis, perubahan sosial ditandai oleh berubahnya pola hubungan dan peran yang dijalani masyarakat. 2. Selo Sumarjan. Menurut sosiolog asal Indonesia, Selo Sumarjan, perubahan sosial berkaitan dengan perubahan pada lembaga-lembaga sosial, mulai dari lembaga keluarga, pendidikan, ekonomi, hingga politik dan hukum. Selo Sumarjan mengatakan, perubahan sosial membuat lembaga-lembaga di masyarakat beradaptasi untuk menyesuaikan dengan keadaan terkini. 3. William F. Ogburn. Menurut William F. Ogburn, perubahan sosial berkaitan dengan perubahan kebudayaan. Kebudayaan yang dimaksud adalah kebudayaan material yang memengaruhi kebudayaan imaterial. Apa maksudnya? Kebudayaan material yaitu kebudayaan yang berwujud atau bisa dilihat, dipegang, dan digunakan. Contohnya teknologi. Sedangkan kebudayaan imaterial yaitu kebudayaan yang tidak berwujud atau tidak bisa dilihat atau dipegang tapi bisa dirasakan. Contohnya yaitu pola pikir atau perilaku. Jadi menurut William F. Ogburn, kebudayaan yang berwujud seperti teknologi bisa memengaruhi perubahan yang tidak berwujud seperti pola pikir atau kebiasaan manusia. 4. Robert McIver. Nggak selamanya perubahan itu bisa diterima kan? Nah, menurut Robert McIver, perubahan sosial bisa mengganggu hubungan dan keseimbangan sosial, hingga keharmonisan masyarakat. Menurutnya, tidak semua perubahan dapat diterima oleh masyarakat karena kemunculannya dianggap telah mengganggu kepentingan kelompoknya. Contohnya seperti munculnya ojek online yang menimbulkan keributan dengan ojek pangkalan. Selanjutnya, apa aja sih karakteristik perubahan sosial? Untuk mencari tahu, yuk kita lihat pendapat dari sosiolog asal Amerika, John G. Masiones. 1. Bisa terjadi di setiap masyarakat, baik itu masyarakat perkotaan atau pedesaan bisa mengalami perubahan sosial. Namun, yang membedakannya adalah laju dan kentangan. 2. Beberapa perubahan dianggap lebih penting. Kamu bisa melihat penting atau tidaknya suatu perubahan dari pengaruh atau dampaknya.
Misalnya, mana yang paling berdampak besar antara Citayam Fashion Week sama pandemi COVID? Jelas pandemi COVID ya. 3. Dapat direncanakan dan tidak direncanakan. Untuk membedakan perubahan yang dapat direncanakan dan tidak, kamu bisa melihat dari ada atau tidaknya andil masyarakat dalam menciptakan suatu perubahan. Kalau tidak direncanakan, perubahannya di luar kuasa manusia seperti pandemi. 4. Sering menciptakan kontroversi saat masyarakat mengalami perubahan sosial, pasti ada saja kelompok yang setuju atau tidak setuju dengan perubahan tersebut. Teori tentang perubahan sosial. Ada beberapa teori tentang perubahan sosial, yaitu teori linear, teori siklus, teori fungsional, teori konflik, dan teori gerakan sosial. Yuk simak penjelasannya. 1. Teori linear. Teori linear sering juga disebut sebagai teori perkembangan atau teori evolusi. Menurut teori linear, perubahan sosial adalah proses yang terjadi dalam waktu yang cukup panjang, relatif lambat, dan mengarah pada tujuan tertentu. Artinya, nggak ada perubahan sosial yang datang dengan sendirinya. Teori linear menggambarkan bahwa perubahan sosial membentuk pola yang memanjang dan menuju ke tahap yang paling terkini. Contoh, lihat gambar di bawah ini ya. Tahapan perubahan sosial dalam teori linear merupakan perubahan sosial yang terjadi dengan 3 tahapan, yaitu mulai dari tahap primitif, tradisional, hingga modern. Tahapan primitif adalah masyarakat belum mengenal dan menerapkan adat istiadat. Pola hidupnya masih seputar berburu dan meramu. Tahap tradisional merupakan masyarakat yang telah menerapkan adat istiadat dan sudah mulai bercocok tanam. Tahap modern merupakan Tahap yang tidak lagi mengutamakan adat istiadat melainkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, kehidupan telah bergantung pada industrialisasi. Bentuk-bentuk teori linear ini memiliki beragam bentuk juga guys. Yuk simak penjelasan mengenai bentuk-bentuk teori linear berikut. Linear Theories of Evolution. Masyarakat akan mengalami perubahan sesuai dengan tahap-tahap tertentu, dari bentuk yang sederhana menuju bentuk yang sempurna atau kompleks. Universal Theories of Evolution. Perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahap-tahap tertentu. Multilinear Theories of Evolution. Perubahan sosial dapat terjadi lewat beragam atau multi cara, meskipun tetap mengarah pada tujuan yang sama. 2. Teori siklus. Berbeda dengan teori linear, menurut teori siklus, perubahan sosial adalah sebuah proses yang berulang. Maka perubahan yang terjadi di era digital sekarang bisa memiliki kesamaan dengan apa yang terjadi di masa lampau. Coba lihat gambar skema teori siklus di bawah ini. Contoh fenomena teori siklus. Coba lihat deh fenomena tren gaya rambut dan pakaian klasik yang kembali ngetren akhir-akhir ini di masyarakat. Selain itu, semakin banyak pula komunitas pencipta motor klasik yang muncul. Inilah bukti bahwa perubahan sosial itu bisa berulang. Fenomena ini menunjukkan bahwa secara tidak sadar, masyarakat telah menghidupkan kembali tren yang pernah ada di masa lalu. 3. Teori fungsional. Menurut teori fungsional, masyarakat dilihat sebagai sebuah sistem yang saling terhubung dan memiliki fungsi. Jika fungsi tersebut bisa dijalankan dengan tepat, maka keseimbangan sosial akan tercipta. Pandangan teori fungsional terhadap perubahan sosial. Perubahan sosial dapat terjadi akibat perubahan sistem sosial. Perubahan sosial bisa menciptakan keseimbangan sosial baru di masyarakat. Konflik akibat perubahan sosial dianggap dapat mengganggu keharmonisan di masyarakat. 4. Teori konflik. Menurut teori konflik, perubahan sosial tercipta akibat adanya pertentangan antar kelas atau konflik. Menurut teori ini, perubahan sosial dianggap telah menciptakan perbedaan kelas sosial di masyarakat. Misalnya industrialisasi yang membedakan antara kelas pemilik modal dan kelas buruh. Akibatnya, perubahan sosial dianggap dapat menghasilkan kesenjangan. Selain itu, konflik juga dianggap sebuah cara untuk menghasilkan perubahan sosial. 5. Teori gerakan sosial. Sebelum kita membahas teorinya, kira-kira apa sih gerakan sosial itu?
gerakan sosial adalah tindakan bersama yang terorganisasi dan didorong oleh ketidakpuasan, tujuan, serta kepentingan yang sama. Terus gimana hubungan gerakan sosial dengan perubahan sosial, Kak? Hubungan keduanya sebenarnya adalah hubungan sebab akibat. Dari teori ini, kamu bisa lihat bahwa suatu perubahan bisa memunculkan gerakan sosial, begitupun sebaliknya. Contohnya, krisis ekonomi di suatu negara mengakibatkan banyaknya pengangguran dan kemiskinan. Lalu, masyarakat yang nggak puas dengan kinerja pemerintah melakukan protes yang akhirnya memicu gerakan sosial. Nah, gerakan sosial ini nantinya juga bisa mengakibatkan perubahan sosial seperti bergantinya rezim kekuasaan. Tipe gerakan sosial menurut David Aberle. Alternative movement yaitu gerakan sosial yang bertujuan mengubah sebagian perilaku seseorang. Redemptive movement yaitu gerakan sosial yang bertujuan untuk mengubah perilaku seseorang secara menyeluruh. Reformative movement yaitu gerakan sosial yang bertujuan untuk mengubah segi-segi tertentu atau sebagian dari kehidupan masyarakat. Transformative movement yaitu gerakan sosial yang bertujuan untuk mengubah keadaan masyarakat secara menyeluruh. Gimana? Ternyata banyak banget ya teori-teori yang menjelaskan mengenai terjadinya perubahan sosial. Sebenarnya perubahan sosial masih terus terjadi setiap hari dalam skala kecil atau besar. Kira-kira apa contoh perubahan sosial yang kamu ketahui?